Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Belum lagi kehilangan kekuatan. Jika kehidupan Qin Sheng dapat digunakan untuk membuat Lu Zixiao bangkit, Qin Sheng pasti tidak akan ragu. Oleh karena itu, Qin Sheng mengekstraksi kekuatan Xuan Bing dan menyuntikkannya ke tubuh Lu Zixiao. Setelah memiliki asal-usul kekuatan Xuan Bing secara alami akan menyerap kekuatan kutub di tubuh Lu Zixiao. Ketika kekuatan kutub di tubuh Lu Zixiao sudah membeku dan dingin, semuanya ditelan oleh kekuatan Xuan Bing. Lu Zixiao menjadi hidup. Hal selanjutnya, tidak ada yang bisa dikatakan. Untuk pengorbanan Qin Sheng, Lu Zixiao tidak bisa lebih tersentuh. Tidak peduli lagi. Dalam kehidupan ini, ada seorang pria yang bisa memperlakukannya seperti ini, apalagi yang bisa dia minta. Namun, meskipun Lu Zixiao telah melihat semuanya sendiri, dia tidak peduli. Tapi dia peduli dengan mata duniawi. Dia tidak ingin Qin Sheng yang sempurna, karena dia ada noda yang tidak bisa dihanyutkan. Karena itu, atas permintaan Lu Zixiao, Qin Sheng dan Lu Zixiao masuk ke sisi inti kutub berdampingan, mencari celah gletser dan memasuki kedalaman gletser. Di sana, Lu Zixiao dan Qin Sheng bergabung untuk membangun istana Kaisar Iblis ini. Sejak itu, Qin Sheng harus kembali untuk menangani tugas resmi setiap 10 tahun. Di lain waktu, saya akan tinggal di istana Iblis dan membangun surga ini bersama Lu Zixiao. Sampai hari ini, keberadaan Lu Zixiao adalah rahasia utama bagi dunia luar. Tidak ada yang tahu bahwa Qin Sheng Mo Huang, yang adalah orang yang sangat berbakat, masih memiliki pengalaman seperti itu. Istana Iblis pada dasarnya dikenal dunia. Tapi tidak seorang pun kecuali orang-orang Qin Sheng tahu bahwa tuan sebenarnya dari Istana Kaisar Iblis sebenarnya Lu Zixiao. Istana Iblis sebenarnya adalah sarang cinta Lu Zixiao dan Qin Sheng. Segala sesuatu di luar terganggu dan terhalang oleh angin dingin kutub. Sekarang Lu Zimei sebenarnya adalah keturunan Qin Sheng dan Lu Zixiao. Di tubuhnya, pendaratan Xiao Xiao dan darah Qin Sheng mengalir. Namun, ini mungkin terjadi di dunia. Waktu bahagia selalu terlalu singkat. Manisnya Qin Sheng dan Lu Zixiao hanya bertahan selama lebih dari 3000 tahun, dan kemudian berakhir dengan tiba-tiba. Karena 80% dari sumber kekuatan Xuan Bing diekstraksi, Lu Zixiao diselamatkan. Karena itu, Qin Sheng dapat digambarkan sebagai cedera serius. Di bawah cedera serius, kekuatan Qin Sheng tidak naik tetapi jatuh. Tetapi lawan-lawannya, terutama saingan klan iblis, telah maju dengan cepat. Karena itu, dalam satu pertempuran, Qin Sheng Mo Huang dikepung di sebuah pulau. Pada akhirnya, Qin Sheng Mo Huang pergi keluar kota untuk bersaing dengan 3 tuan dari realem Kaisar Iblis. Pertempuran berlangsung 3 hari 3 malam, dan akhirnya Qin Sheng Mo Huang dikalahkan dan mati. Namun, 3 Kaisar Iblis dari klan Iblis tidak membunuh Qin Sheng di tempat. Dengan tubuh yang cacat, Qin Sheng dalam kondisi terpesona, dan sedang melakukan latihan fisik. Hilang sepanjang perjalanan. Tapi 3 Kaisar Iblis dari klan Iblis tahu bahwa dalam kasus itu, Qin Sheng tidak bisa bertahan lagi. Dan pada kenyataannya, ketika Qin Sheng dalam keadaan pesona, dia berlatih metode memahami tubuh, dan tidak ada yang bisa mengejarnya. Faktanya, begitu disintegrasi Dava dibuka, tidak ada kehidupan. Disintegrasi Dava membakar darah Qin Sheng. Setelah darah dibakar, jiwa dibakar. Sampai semuanya dibakar menjadi abu, Qin Sheng Mo Huang telah berubah menjadi abu. Tidak ada lagi di dunia ini. Untuk orang luar, kematian Qin Sheng Mo Huang begitu tiba-tiba sehingga semua orang tidak siap sama sekali. Tidak ada yang tahu kemana Qin Sheng Mo Huang pergi. Namun, sebagai keturunan Qin Sheng dan Lu Zixiao, keluarga Qin sebenarnya tahu itu. Di bawah pengepungan 3 kaisar monster, tubuh Qin Sheng runtuh dan hampir runtuh. Sebelum meninggal, Qin Sheng Mo Huang merindukan Lu Zixiao tak tertandingi. Pada saat terakhir sebelum kematian, Qin Sheng putus asa, menggunakan metode memahami tubuh dalam keadaan terpesona. Membakar darahnya sendiri, jiwanya. Qin Sheng Mo Huang terbang jauh-jauh dan terbang kembali ke inti kutub. Kembali ke dalam istana Kaisar Setan. Kembali ke sisi Lu Zixiao. Bahkan, Qin Sheng akhirnya meninggal di pelukan Lu Zixiao. Melihat Qin Sheng di lengannya, secara bertahap dia kehilangan napas, dan 2 garis darah dan air mata menetes di mata Lu Zixiao. Cukup menulis surat. Setelah mempercayakan surat itu kepada pelayan wanita dan membawanya kembali ke keluarga Lu. Lu Zixiao memegang tubuh Kaisar Setan Xuan Bing dan memasuki makam Bing Huang. Jadi memegang Kaisar Setan Xuan Bing, Lu Zixiao membubarkan sumber kekuatan Xuan Bing di tubuh. Kekuatan Xuan Bing milik Shen Leng mengamuk, berubah menjadi Shen Leng Xuan Bing, dan sepenuhnya menyegel makam es Kaisar Es. Setelah kehilangan sumber kekuatan Xuan Bing, Lu Zixiao secara alami tidak dapat menahan dingin yang dalam dari Nasen Han. Ikuti jejak setan Kaisar Qin Sheng.
Lu Zixiao bergandengan tangan dan melangkah ke Huang Quan. Qin Sheng sudah mati, bagaimana dia bisa hidup sendiri? Mendengarkan kisah landing Zimei, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Jelas, Lu Zimei salah mengerti apa yang dia maksud. Zhu Hengyu benar-benar hanya ingin membentuk yang paling bersatu dan bersahabat dengan Lu Zimei, sekutu yang baik yang akan berjalan seiring dan tidak pernah menyerah. Meskipun Zhu Hengyu berkata, ambiguitasnya sedikit lebih besar, tapi dia tidak benar-benar berpikir ke arah itu. Tapi setelah berpikir hati-hati, Zhu Hengyu mengerti. Bagaimanapun, Lu Zimei harus mendapatkan kekuatan Xuan Bing. Apalagi Lu Zimei jelas tidak membenci Zhu Hengyu. Sekali lagi, identitas Zhu Hengyu dan Lu Zimei sebenarnya adalah kebalikannya. Jangan melihat Zhu Hengyu sekarang memiliki 83 segmen tubuh sihir terlihat cukup kuat. Namun pada kenyataannya, kesenjangan antara Zhu Hengyu dan Lu Zimei benar-benar tak tertandingi. Ini adalah kasus dengan kultivasi, semakin sulit untuk bergerak maju. Di mata Lu Zimei, Zhu Hengyu tidak berarti apa-apa. Ini benar terlepas dari identitas atau status. Sebagai salah satu dari 9 raksasa militer, Lu Zimei tidak hanya dapat dengan mudah mengendalikan naik turunnya Zhu Hengyu. Anda bahkan dapat mengontrol hidup dan mati Zhu Hengyu. Karena itu, Lu Zimei menggantikan dirinya menjadi Qin Sheng. Sebaliknya, Zhu Hengyu lebih seperti Lu Zixiao dari rumah sipil itu. Sebenarnya, bukankah latar belakang Zhu Hengyu adalah warga sipil? Lu Zimei, seperti Qin Sheng, dilahirkan dengan sendok emas di dalamnya. Dan sekarang, Lu Zimei juga salah satu orang paling kuat di departemen militer. Jika saat ini, Lu Zimei berhasil mendapatkan kekuatan Xuan Bing, dia bahkan mungkin mewarisi jubah Kaisar Iblis Qin Sheng dan merevitalisasi ras domba iblis lagi. Lu Zimei memahami Qin Sheng lebih baik daripada orang lain. Setiap langkahnya, pengaruhnya yang terlalu jauh, menentukan nasib terlalu banyak orang. Lu Zimei, dia tidak bisa menikahi siapapun dengan santai. Jika Lu Zimei menikah dengan Jiang Hai, maka seluruh keluarga Lu akan secara bertahap bergabung dengan keluarga Jiang dan menjadi komunitas keluarga yang lebih besar. Dan inilah yang sama sekali tidak ingin dilihat Lu Zimei. Meskipun Zhu Hengyu tidak memiliki masalah ini, Zhu Hengyu dilahirkan sebagai anak sipil. Jika Lu Zimei buru-buru menikahinya, masalahnya semakin dan semakin besar. Satu atau dua kalimat, tidak jelas sama sekali. 9 raksasa departemen militer hanyalah kantor publik Lu Zimei. Tahta kepala keluarga Lu hanyalah identitas keluarga Lu Zimei. Selain dua yang pertama, Lu Zimei juga merupakan ratu dari kerajaan Aries dalam klan domba iblis. Ini adalah identitas Lu Zimei yang paling mencolok. Faktanya, semua raja iblis yang terdaftar di militer adalah raja dari satu negara. Mereka bertanggung jawab atas sedikitnya 300 pulau. Ada lebih dari 3.000 master iblis dan lebih dari 300 raja iblis dalam buku ini. Di antara mereka, Lu Zimei adalah salah satu dari 9 teratas di antara lebih dari 300 raja iblis. Bahkan di dalam 9 raksasa militer, Lu Zimei masih menjadi orang kuat yang bisa menempati peringkat 3 besar. Namun, meskipun Lu Zimei kuat, dia selalu menjadi orang yang rendah hati, dan yang paling penting, kecantikannya telah menutupi kemampuannya. Secara tidak sadar, dia akan berpikir bahwa dia adalah wanita yang halus dan lembut. Tetapi pada kenyataannya, seorang wanita dengan 97 setan, Anda mengatakan dia adalah wanita yang lemah. Itu pasti lelucon besar. Situasi sebenarnya adalah, tubuh sihir cahaya hitam, dan biarawan dari tubuh cahaya putih, tidak peduli tentang apa yang disebut kekuatan dan status sama sekali. Apa yang mereka kejar adalah jalan abadi. Apa yang mereka cari adalah mencapai kekacauan. Menjadi sebuah eksistensi yang bisa berhadapan dengan Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin, dan penguasa bintang-bintang dan Xianmen. Menjadi kehidupan yang sama dengan surga dan bumi, dan cahaya yang sama dengan matahari dan bulan, keabadian yang tak terbatas. Identitas, status, kekayaan, dan hak duniawi tidak ada artinya bagi mereka. Oleh karena itu, para biarawan di atas tubuh sihir cahaya hitam pada dasarnya memasuki inti dari medan perang yang runtuh. Hanya ada cukup peluang dan sumber daya untuk membantu mereka bergerak menuju ranah perang yang kacau balau. Selain itu, perlu disebutkan, Lu Zimei sekarang menjadi salah satu kandidat untuk Kaisar Iblis berikutnya. Yang Hao dari setan-setan 96 segmen, Lu Zimei dari setan-setan 97 segmen, dan Jiang Hai dari setan kuasi 98 segmen bersaing ketat untuk memperebutkan tahta iblis. Dari sudut pandang saat ini, suara Jiang Hai adalah yang tertinggi, dan dia pada dasarnya mengunci tahta pewaris sang iblis. Yang kedua adalah Lu Zimei. Adapun Yang Hao, itu hanya bisa peringkat ketiga. Bayangkan, 3 teratas dari 9 kepala raksasa dari Departemen Militer, kepala keluarga Lu, ratu dari kerajaan Aries, dan unggulan kedua dari calon setan berikutnya. Apalagi, atas nama Lu Zimei, ia memiliki kekayaan negara kaya. Kekayaan ini bukan milik keluarga Lu, atau kerajaan Aries, atau tentara iblis. Mereka milik Lu Zimei saja. Dapat dikatakan bahwa begitu Lu Zimei menikah, pasti merupakan kombinasi dari uang dan kekayaan.
Meskipun, Lu Zimei berada di peringkat kedua hanya di 8 ibu kota dari ibu kota kekaisaran. Tetapi nyatanya, dia ada di seluruh keluarga domba iblis, hampir semua pria domba setan paling ingin menikah. Meskipun Sun Meiren lebih cantik dari Lu Zimei, dia tidak sebaik dia. Dan yang paling penting, dalam hal identitas, status, hak, kekayaan, Sun Meiren benar-benar tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Lu Zimei. Sebaliknya, jika Lu Zimei adalah Phoenix di cabang itu, jadi Sun Meiren hanyalah burung merak yang lebih cantik. Merak juga sangat cantik, tidak kalah dengan Phoenix. Tetapi secara umum, meskipun burung merak itu indah, mereka hanya burung. Keindahan Phoenix luar biasa dan luar biasa. Sun Meiren memang keindahan pertama dari domba iblis, tetapi itu bukan kekasih impian semua pria domba iblis. Lu Zimei, dalam arti sebenarnya, adalah lelaki dari semua suku domba iblis, seorang wanita yang ia impikan. Apapun yang Anda inginkan, selama Anda menikahi Lu Zimei, Anda bisa mendapatkannya. Mari Lu Zimei, Anda dapat memiliki seluruh dunia. Adapun mengapa Lu Zimei berjanji kepada Zhu Hengyu? Ada banyak faktor. Pertama, tidak peduli seberapa tinggi identitas dan status Lu Zimei. Terlepas dari hak di tangan Lu Zimei, seberapa kuat kekayaannya. Singkatnya, Lu Zimei sebenarnya seorang wanita. Sejauh menyangkut dunia emosional, dia tidak berbeda dari kebanyakan wanita. Dia mungkin juga sedang jatuh cinta, dan dia memiliki rasa ingin tahu khusus tentang pria dan wanita. Dia juga merindukan seorang pria untuk memanjakannya, mencintainya, memanjakannya, dan membuatnya merasakan rasa cinta yang indah. Namun, karena berbagai alasan, Lu Zimei benar-benar sulit untuk menikahi siapa saja dengan santai. Menikah lebih kuat dari Lu Jia, seluruh Lu Jia kemungkinan akan menjadi mas kawinnya, dan ditelan bersama. Pernikahan mirip dengan keluarga Lu. Meskipun Anda dapat mengambil keuntungan dari kekuatan keluarga daratan, hal yang sangat baik, bahkan jika Lu Zimei mau, tetapi yang lain tidak mau. Lu Zimei tidak ingin orang lain menelan keluarga Lu mereka. Keluarga lain secara alami tidak ingin keluarga Lu melahap keluarga mereka. Tetapi masalahnya sekarang adalah dengan identitas dan status Lu Zimei. Tidak peduli siapa yang menikah, kedua kekuatan itu pasti akan diintegrasikan untuk membentuk kekuatan. Ini bukan masalah kemauan. Bahkan jika Anda tidak mau, hal-hal ini akan terjadi. Bahkan jika kedua belah pihak tidak bermaksud demikian, mereka pasti akan mengambil langkah itu pada akhirnya. Adapun mereka yang kekayaan bersihnya tidak sebagus Lu Zimei, mereka yang ingin menikahi Lu Zimei dan kemudian terbang ke Huang Tengda adalah beberapa. Tapi jujur saja, Lu Zimei sama sekali tidak menyukai wajah putih kecil itu. Tidak ada sama sekali, semua mengandalkannya untuk dibesarkan oleh seorang wanita, apa gunanya pria seperti itu. Dari catatan itu, Lu Zimei tumbuh dengan mendengarkan kisah-kisah leluhurnya, Lu Zixiao dan Qin Sheng. Cinta Lu Zixiao dengan Qin Sheng juga merupakan kerinduan dan kerinduannya. Karena itu, sekalipun sudah hidup selama puluhan juta tahun. Tapi untuk cinta yang paling polos dan indah dalam pikiranku, Lu Zimei tidak pernah jatuh. Bahkan pikiran bejat. Kalau tidak dengan pesona alami Lu Zimei, saya takut dia sudah membaca orang-orang di dunia ini. Menjadi moji yang berasap menawan dan bahagia. Tapi kali ini, Zhu Hengyu memang membuatnya tergoda. Itu telah tumbuh sangat besar dan hidup sangat lama. Zhu Hengyu bertemu dengannya, pria pertama yang membuatnya tidak bisa membaca hatinya. Meskipun ketidakpastian semacam ini membuat Lu Zimei merasa sangat tidak aman, tetapi tidak ada rasa aman, dan misteri akan dihasilkan hanya ketika dia menderita. Misterinya adalah tanah yang paling penting untuk kelahiran cinta. Tepatnya, jika Anda mengenal seorang pria terlalu baik dan tahu semua kekurangan dan kelebihannya, maka Anda akan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak berkomitmen. Makan mangkuk, melihat piring, memikirkan pot di kepalaku. Selalu serakah. Tidak pernah tahu apa artinya menjadi puas. Zhu Hengyu adalah pria yang sangat misterius. Hal yang paling menarik bagi Lu Zimei adalah kecerdikan, keberanian, dan keberanian Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak lebih dari seorang anak dari keluarga sipil, tetapi dalam lebih dari 1 dekade ia keluar dari aula yang terkenal. Ini sungguh menakjubkan. Bahkan Lu Zimei, yang dilahirkan dengan sendok emas di dalamnya, sebesar Zhu Hengyu. Sama sekali tidak ada pencapaian Zhu Hengyu. Meskipun untuk saat ini, Lu Zimei tidak tahu banyak tentang Zhu Hengyu. Namun faktanya, Zhu Hengyu adalah satu-satunya pria yang disukainya sejak ia lahir. Suka semacam ini tidak berasal dari pesona Zhu Hengyu. Murni dari misterinya. Bagian dari misteri ini adalah bahwa Lu Zimei tidak bisa membaca suara Zhu Hengyu. Bagian lainnya adalah karena telah berada di luar labirin Xuan Bing sampai sekarang. Apa yang Zhu Hengyu lakukan benar-benar misterius. Dari perspektif Lu Zimei, dia bisa menebak sebagian ide dan rencana Zhu Hengyu. Tetapi untuk mengatakan bahwa wawasan keseluruhan masih jauh dari mungkin. Dia terlihat tampan, memiliki kekuatan dan potensi yang sangat tinggi, dan sangat cerdas. Meskipun Lu Zimei masih sulit untuk mengatakan bahwa dia jatuh cinta dengan Zhu Hengyu, tetapi dia tahu hal-hal sendiri. Dalam kehidupan ini, dia mungkin tidak dapat jatuh cinta dengan siapapun.
Dia seharusnya menghubungi dan mengetahui, dan telah mengetahui dan mengetahuinya. Tapi tidak ada yang bisa membuatnya puas, apalagi yang mengasyikkan. Hanya Zhu Hengyu, dalam segala hal, yang sangat baik. Meskipun tidak mungkin berbicara tentang cinta, itu bisa membuatnya merasa sedikit tersentuh. Bahkan, dia bisa merasakan sedikit malu di hatinya. Lu Zimei juga seorang manusia, seorang wanita yang lebih normal dan sehat daripada orang lain. Seperti semua wanita, ia memiliki hasrat batin. Dia juga ingin menjadi nyata, menjadi seorang wanita, untuk mengalami rasa ekstasi yang melegenda. Sekarang, situasi Lu Zimei ada di sini. Lu Zimei saat ini seperti masa lalu Qin Sheng Mo Huang. Saat ini, Zhu Hengyu seperti Lu Zixiao di masa lalu. Di es dan salju ini, istana Raja Es diisolasi dari dunia. Tidak peduli apa yang terjadi padanya dan Zhu Hengyu, itu tidak akan menyebar. Sama seperti Qin Sheng dan Lu Zixiao. Mereka menghabiskan banyak hari dan malam kegembiraan di Ice King's Palace. Tapi seluruh klan domba iblis, tapi tidak ada yang tahu. Bahkan saat ini, orang-orang yang datang ke istana Kaisar Iblis untuk menjelajahi harta karun bahkan tidak tahu keberadaan Lu Zixiao. Hanya Lu Zimei, Qin Sheng Mo Huang dan kerabat langsung darah Lu Zixiao, yang tahu berita rahasia seperti itu. Oleh karena itu, Lu Zimei bahkan tidak tahu mengapa dia adalah proposal Zhu Hengyu, tetapi dia sangat tersentuh. Bahkan, dia sudah mulai malu-malu, dan dia sangat menantikan saat ini bersama Dongfang Huazu karya Zhu Hengyu. Lu Zimei sadar, dia tahu bahwa akan sulit untuk menikah dalam hidupnya. Sedangkan untuk cinta, tidak perlu pemborosan. Karena itu, karena Zhu Hengyu ini terlihat sangat enak dipandang. Sangat cerdas, sangat berbakat, sangat cakap. Bahkan, itu dapat membangkitkan hati musim semi Lu Zimei dan membiarkan hatinya bergemuruh seperti gelombang air. Meskipun Lu Zimei selalu membersihkan dirinya sendiri. Lebih-lebih, nyatanya, nyala api di dalam dirinya lebih kuat. Dengan puluhan juta tahun akumulasi api, lebih baik untuk tidak meledak. Setelah meletus, itu benar-benar akan mendatangkan malapetaka dan membakar semuanya. Jangan melihatnya untuk saat ini, Lu Zimei hanya memiliki sedikit kasih sayang untuk Zhu Hengyu. Dalam hati saya sedikit menyukai Zhu Hengyu. Hati musim semi Lu Zimei hanya cambuk sedikit. Tapi pepatah lama mengatakan, api bintang-bintang bisa menyalakan api padang rumput. Selain itu, Lu Zimei secara alami menawan. Wanita seperti itu sebenarnya sangat menawan, terutama seksi, dan terutama membutuhkan kenyamanan pria. Wanita seperti itu telah secara paksa menekan dirinya selama puluhan juta tahun. Meskipun sementara, dia tidak merasakannya. Tapi itu hanya karena larasnya yang mudah terbakar dan bubuk peledak belum terkontaminasi dengan Mars. Tentu saja, bahkan jika semua alasan di atas ditambahkan, proporsinya sebenarnya hanya 40% paling banyak. Jika Zhu Hengyu hanya mengandalkan ini, tidak mungkin untuk mendapatkan bantuan Lu Zimei. Apa yang benar-benar menyentuh Lu Zimei dan membuatnya tidak bisa menolak? Itu adalah kekuatan Xuanbing yang tersegel di istana Kaisar Iblis. Sebelum kematian Kaisar Setan Xuanbing, semua sumber kekuatan Xuanbing miliknya disuntikkan ke tubuh Lu Zixiao. Sekarang sudah pasti fana, mengapa dia harus mengambil kekuatan Xuanbing dan pergi ke Huang Quan bersama? Karena itu, sebelum mati, di tangan Lu Zixiao, ia memberikan sumber kekuatan Xuanbing kepada Lu Zixiao. Namun, Xuanbing Mo Huang masih belum tahu banyak tentang Lu Zixiao. Adalah cinta Lu Zixiao untuk Qin Sheng yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Qin Sheng sudah mati, bagaimana jika dia masih hidup? Hatinya telah mengikuti Qin Sheng ke jalan Huang Quan. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak lain hanyalah seorang berjalan mati. Lu Zixiao tidak memilih untuk hidup sendiri, setelah sepenuhnya menelanjangi kekuatan Xuanbing dan menyegelnya. Tanpa perlindungan kekuatan Xuanbing, Lu Zixiao tidak bisa menahan kekuatan kutub secara alami. Bersama dengan Qin Sheng, itu langsung dibekukan menjadi patung es. Alasan mengapa Lu Zimei menginginkan kekuatan Xuanbing bukanlah untuk memainkan gengsi bagi dirinya sendiri. Dia ingin mereproduksi kemuliaan leluhurnya. Dia ingin merevitalisasi klan domba iblis dan memimpin klan domba iblis untuk bangkit kembali. Dia adalah untuk orang-orang dari puluhan ribu domba iblis. Dia adalah penyebab utama dari Demon Rache. Adapun Anda, dia belum memikirkan kepentingannya sendiri. Ini tentu saja omong kosong. Yang disebut manusia bukan miliknya sendiri punah. Lu Zimei ingin menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Lu Zimei ingin menjadi kaisar ZTE. Lu Zimei ingin membuktikan tubuh sihir cahaya hitam, tubuh suci cahaya putih, dan bahkan tubuh perang yang kacau. Semua ini memang yang diinginkannya di dalam hatinya. Manusia pada awalnya adalah individu yang sangat rumit. Tidak ada yang dapat sepenuhnya memisahkan publik dan pribadi. Lagi pula, Lu Zimei juga manusia. Kecuali kekuatannya, dia dan Sun Meiren pada dasarnya tidak berbeda. Perbedaannya harus dikatakan, maka perbedaannya adalah bahwa Lu Zimei berani berpikir, berani melakukan, dan memang bisa dilakukan. Adapun Sun Meiren, saya takut bahwa saya bahkan tidak berani memiliki ide seperti itu.
Menurut pendapat Lu Zimei, selama dia memiliki kekuatan Xuan Bing, dia dapat mereproduksi kejayaan mantan Kaisar Setan Xuan Bing. Dia kemudian dapat membentuk angkatan laut iblis domba yang tak terkalahkan. Dia bisa memimpin klan domba iblis dan menjadi generasi iblis kaisar yang tak terkalahkan lagi di dunia vertikal dan horizontal. Dengan kekuatan Xuan Bing, orang-orang dari klan Mo yang tidak perlu lagi disembelih oleh klan setan sesuka hati dan menjara sesuka hati. Dengan kekuatan Xuan Bing, secara keseluruhan, alasan mengapa Lu Zimei menyetujui permintaan Zhu Hengyu. Ada 60% alasan untuk dunia ini, untuk orang-orang Limin. Faktor-faktor lain bertambah hingga 40%. Jika Anda mengorbankannya sendirian, Anda dapat menyelamatkan semua orang iblis domba. Ya, pengorbanan seperti itu, dia rela. Lu Zimei benar-benar mengerti Qin Sheng pada saat itu. Siapakah Qin Shengai? Itu benar, dia mencintai Lu Zixiao. Tapi siapa yang dinikahi Qin Sheng? Itu benar, tidak masalah siapa yang dinikahinya. Yang penting, istri Qin Sheng bukan Lu Zixiao. Pada saat kematian, Qin Sheng tidak kembali ke rumah Qin untuk melihat istri aslinya. Sebaliknya, ia menyeberangi lautan besar dan kembali ke inti kutub sepanjang perjalanan kembali ke Lu Zixiao. Akhirnya, meskipun Qin Sheng meninggal, dia tersenyum sebelum meninggal. Bisa mati dalam pelukan Lu Zixiao, dia sudah mati tanpa penyesalan. Selain itu, Lu Zixiao mengikutinya dengan cermat dan bergegas ke Huang Quan. Jelas cinta Qin Sheng untuk Lu Zixiao tidak salah. Karena dia juga mendapatkan Lu Zixiao, cinta yang mendalam ke dalam jiwanya. Selain itu, Zhu Hengyu tampan, seluruh orang terlihat sangat segar, sangat bersih, dan sangat menarik bagi Lu Zimei. Jika orang itu adalah Zhu Hengyu, Lu Zimei tidak akan mengalami konflik. Bahkan pada saat ini, Lu Zimei sudah mulai bermunculan. Perasaan aneh ini membuat Lu Zimei sangat malu, tetapi sangat gatal. Tidak peduli dari sudut mana, Lu Zimei tidak punya alasan untuk menolak Zhu Hengyu. Membuat bibirnya malu, Lu Zimei menatap Zhu Hengyu dengan mata lembut seperti mata air. Dengan wajah merah malu-malu, Lu Zimei berkata, aku bisa menjanjikan kondisi ini padamu, tapi aku punya beberapa syarat. Mendengar kata-kata Lu Zimei, Zhu Hengyu berpikir dalam-dalam. Dia benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Yang dia inginkan adalah sekutu permanen yang bisa diandalkan. Hanya dengan cara ini dia bisa membujuk dirinya sendiri untuk memberikan kekuatan Xuan Bing kepada Lu Zimei. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Lu Zimei telah salah paham dengannya. Saya pikir dia menggunakan kekuatan Xuan Bing sebagai ancaman, dan ingin mendapatkannya. Masalahnya sekarang adalah bahwa Zhu Hengyu tampaknya tidak memiliki cara untuk menolak kerja sama tersebut. Tidak ada sekutu, atau suami dan istri, yang datang dengan andal. Zhu Hengyu tidak berharap bahwa kekuatan Xuan Bing yang begitu kuat ada di tangan musuh masa depan. Zhu Hengyu bahkan tidak peduli tentang kekuatan Xuan Bing. Saya jelas tidak ingin kekuatan Xuan Bing menciptakan lawan dan musuh yang kuat untuk diri saya sendiri. Kekuatan Xuan Bing ini, tetapi sejalan dengan kekuatan Shenrou dan kekuatan api penyucian, adalah satu-satunya kekuatan dari 9 warisan. Hanya ada 9 kekuatan serupa di seluruh klan setan domba. Tetapi untuk saat ini, hanya 3 yang telah lahir. Arogansi kekuatan Xuan Bing tidak perlu lagi dikatakan. Pada saat itu, Kaisar Setan Xuan Bing, berdasarkan kekuatan Xuan Bing, dan Raja Iblis Limu yang memiliki kekuatan api penyucian, saling bertarung. Sekarang, Lu Zimei telah sepenuhnya menyalin rute yang telah dilalui Xuan Bing Mo Huang. Selain itu, Lu Zimei adalah seorang wanita, dan dia sangat lembut. Dari tulang-tulangnya yang menawan dan postur yang lembut dan berair pada hari itu, Anda dapat melihat berapa banyak energi yang dia miliki untuk atribut Xuan Yin. Dikatakan bahwa pria adalah api dan wanita adalah air. Kalimat ini benar-benar bukan omong kosong. Tidak mengherankan, Lu Zimei, yang mengendalikan kekuatan Xuan Bing, akan lebih kuat dari Kaisar Setan Xuan Bing. Jika dia dapat menikahi Lu Zimei sebagai istrinya, maka Zhu Hengyu berada di level tertinggi di Departemen Militer, dan dia dapat dianggap sebagai seseorang yang dapat membantunya berbicara. Selain itu, sebagai istri Zhu Hengyu, semakin kuat Lu Zimei, semakin besar bantuannya. Inilah yang dapat dipikirkan Zhu Hengyu, pengaturan terbaik untuk kekuatan Xuan Bing. Karena Anda tidak dapat menggunakannya, Anda tidak dapat menggunakannya untuk istri Anda. Adapun pertanyaannya, apakah ada hubungan antara Zhu Hengyu dan Lu Zimei? Dalam pandangan Zhu Hengyu, ini sama sekali bukan masalah. Bicara soal cinta, pasti tidak ada yang seperti itu. Tetapi ketika menyangkut perasaan, selama Anda rukun untuk waktu yang lama, akan ada perasaan. Meskipun tidak ada unsur cinta di dalamnya, kuncinya adalah Zhu Hengyu belum jatuh cinta dengan wanita lain. Seperti yang dikatakan, Zhu Hengyu menyukai Lu Zimei. Ini sebenarnya omong kosong. Selama itu adalah pria dengan orientasi seksual normal, mustahil untuk tidak menyukai Lu Zimei. Kurangi faktor-faktor cinta. Lu Zimei ini jelas pria normal, semua impian alami. Selain itu, memilih untuk bersama Lu Zimei tidak berarti menyerah cinta. Tidak ada yang tahu apakah akan ada panggilan antara keduanya atau apakah akan ada cinta.
Namun, setidaknya ada kemungkinan 50% bahwa akan ada cinta di antara keduanya. Oleh karena itu, Zhu Hengyu dapat diterima untuk menikahi Lu Zimei sebagai istrinya. Setelah menimbang beberapa saat, Zhu Hengyu berkata dengan datar, "Jika Anda memiliki persyaratan, Anda dapat mengatakannya." Melihat Zhu Hengyu tidak menyangkal dugaannya, itu benar-benar ingin mendapatkannya. Tiba-tiba, wajah menawan Lu Zimei memerah karena malu. Lu Zimei sangat jelas setelah perjanjian ini tercapai. Kemudian, sebelum mendapatkan kekuatan Xuan Bing, dia harus menemukan kesempatan untuk memberikan tubuhnya kepada Zhu Hengyu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Zhu Hengyu percaya bahwa dia tulus? Jika setelah mendapatkan kekuatan Xuan Bing, Lu Zimei bertobat, Zhu Hengyu tidak punya cara untuk membawanya. Dan sebaliknya, jika Zhu Hengyu mendapatkannya, dia tidak akan memberinya kekuatan Xuan Bing. Nah, Lu Zimei memiliki 10.000 cara untuk selamat dari siksaan dan kematian Zhu Hengyu. Di sela-sela pikiran, Lu Zimei dengan lembut menutupi wajahnya yang memerah. Atur pikiran Anda dengan cepat. Setelah beberapa saat, Lu Zimei akhirnya berbicara perlahan. Lu Zimei dapat memenuhi semua kebutuhan Zhu Hengyu dan menjadi wanita Zhu Hengyu. Tapi, semuanya terbatas pada inti kutub ini. Semuanya tertutup di Istana Es. Di daerah terpencil ini, di mana Wan Lai masih sunyi, Zhu Hengyu tidak perlu pertimbangan sama sekali. Hanya Zhu Hengyu dan Lu Zimei yang tahu segalanya di sini. Semua orang ingin tahu sedikit berita. Begitu dia meninggalkan Istana Es, hubungan antara Zhu Hengyu dan Lu Zimei masih mempertahankan hubungan ini, tetapi hanya Zhu Hengyu dan Lu Zimei yang tahu. Tidak ada orang lain yang bisa benar-benar tahu. Di luar lingkaran Arktik, hubungan antara Zhu Hengyu dan Lu Zimei adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Tidak akan ada banyak interaksi di antara keduanya. Jika Zhu Hengyu merindukannya, ia dapat mengirim surat kapan saja. Setelah menerima surat itu, dia tidak punya waktu untuk bergegas ke Istana Es dan bertemu secara pribadi dengan Zhu Hengyu. Terus terang, hubungan suami istri antara keduanya hanya berlaku di dalam Istana Es. Setelah Anda meninggalkan Istana Es, tidak ada kontak antara keduanya, sama seperti orang asing. Dengarkan Landing Zimei. Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pahit. Jelas, Lu Zimei menganggapnya sebagai kekasih. Dalam hatinya, dia tidak berniat menikah dengan Zhu Hengyu. Anda tahu, menikah lebih dari sekadar saling mengenali. Keduanya saling mengenal, saling mengagumi, dan kemudian bersama-sama itu disebut persatuan, bukan perkawinan. Yang disebut perkawinan harus memiliki nasib orang tua, kata-kata Mak Comblang. Itu hanya bisa disimpulkan di bawah kesaksian keluarga dan teman. Mirip dengan apa yang dikatakan Lu Zimei. Ini licik, jangan bicara dengan siapapun, itu benar-benar hanya hubungan kekasih, bukan pasangan sama sekali. Namun, untuk Zhu Hengyu, itu sepenuhnya dapat diterima. Tujuan awalnya adalah untuk mencari hubungan yang serupa, bukan untuk menikahi Lu Zimei. Untuk mendapatkan kekuatan Xuan Bing, Lu Zimei jelas tidak keberatan mempertahankan hubungan seperti itu dengan Zhu Hengyu. Sangat kejam dan realistis. Entah itu Zhu Hengyu atau Lu Zimei, pertimbangannya bukanlah emosi tetapi minat. Bunga ini bukan hanya kepentingan mereka sendiri. Itu adalah seluruh kekuatan, seluruh domba iblis, dan bahkan kepentingan seluruh iblis. Tidak ada keraguan bahwa di antara keduanya, kerjasama itu baik untuk keduanya. Pasti akan terbang ke langit, seluruh klan domba iblis, dan bahkan seluruh klan iblis. Dapatkan kembali dominasi absolut iblis di medan perang yang runtuh. Suatu hari Zhu Hengyu dan Lu Zimei adalah musuh. Maka akan ada kekacauan hebat di seluruh klan iblis domba. Dengan banyak gesekan internal, jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin punah oleh klan iblis. Pada saat itu, apa yang Anda bicarakan untuk merevitalisasi klan iblis dan iblis? Dari perspektif tertentu, Zhu Hengyu dan Lu Zimei sebenarnya adalah tipe orang yang sama. Mereka semua adalah mereka yang memiliki hati yang besar, atmosfer, dan dunia pikiran. Demi kesejahteraan dunia, mereka tidak keberatan mengorbankan kebahagiaan pribadi. Karena itu, Zhu Hengyu mengangguk datar dan berkata, "Tidak masalah, permintaan Anda, saya semua bisa setuju." Melihat Zhu Hengyu setuju, dalam sekejap mata Lu Zimei tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat tajam. Namun segera kilatan cahaya di mata Lu Zimei dengan cepat bertemu. Pada saat yang sama, wajah nakal Lu Zimei tiba-tiba memerah. Merah seperti kain merah besar. Lihatlah kepala Landing Zimei terkulai, wajahnya memerah dan berdarah. Zhu Hengyu tertegun untuk sementara waktu, tetapi segera dia tertawa. Tampaknya tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, seberapa tinggi kekuatannya. Perempuan masih wanita, sifat pemalu mereka tidak akan pernah berubah. "Ya, aliansi sudah beres, sekarang, kita harus bertindak sekarang," kata Zhu Hengyu. Wajahnya memerah malu-malu, tetapi Lu Zimei adalah iblis yang mampu membelinya dan meletakkannya. Jadi meskipun dia masih pemalu, dia dengan cepat memilah emosinya dan mengangguk. Selanjutnya, Zhu Hengyu tidak berani menunda, memimpin Lu Mei sepanjang jalan, dan dengan cepat berjalan melewati labirin. Di depan dinding es palsu dengan taring, Zhu Hengyu menunjukkan lokasi untuk pertama kalinya.
Di bawah bimbingan Zhu Hengyu, selama Lu Zimei melepaskan energi magis, ia akan dapat meningkatkan kekuatan dan kekerasan dinding es ini dalam 3 jam ke depan. Bahkan jika kekuatan ekaristi cahaya putih dekat, sulit untuk menghancurkan dinding es. Pada saat yang sama Lu Zimei melepaskan energi sihir, Zhu Hengyu tidak menganggur. Dengan energi ajaib dari landing Zimei yang sangat beku, Zhu Hengyu menuliskan sebuah rune lanjutan. Kelanjutan rune ini bukan pola ajaib, tetapi rune murni. Secara umum, cara rune digunakan untuk pemurnian. Jelas, Zhu Hengyu memperhalus dinding es ini sebagai perisai. Di bawah restu kelanjutan rune, durasi pembekuan energi magis telah meningkat dari 3 jam menjadi 6 jam. Durasi telah berlipat ganda. Melihat beberapa pukulan Zhu Hengyu, ia menggambarkan beberapa rune sederhana. Itu menggandakan durasi pembekuan magis. Tiba-tiba, Lu Zimei menatap mata Zhu Hengyu, perlahan-lahan bercampur dengan kekaguman dan kekaguman. Set baju besi yang digunakan oleh pengawal kerajaan Lu Zimei memiliki fungsi yang sama. Tapi perang itu sesuai, tetapi Lu Zimei mengundang Tuan Pemurnian Departemen Militer untuk menempa dengan hati-hati. Butuh lebih dari sebulan untuk mengukir pakaian perang. Permukaan seluruh seragam tempur ditutupi dengan pola yang rumit dan misterius. Tetapi hasil akhirnya, dengan beberapa garis rune Zhu Hengyu, efeknya hampir sama. Berkonsentrasi pada tulisan rune, Zhu Hengyu tidak memperhatikan tatapan Lu Zimei di matanya. Sepanjang jalan, keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Pertama, Zhu Hengyu dengan cepat menuliskan tanda kelanjutan. Setelah itu, Lu Zimei melepaskan energi magis dan menyelesaikan pekerjaan. Segera keduanya berbalik dalam lingkaran dan memblokir semua persimpangan. Sejauh ini, seluruh labirin telah menjadi jalan buntu. Bolak-balik, dia dengan cepat kembali ke pintu masuk. Namun, sejauh ini, jauh dari mudah. Setelah memproses dinding es terakhir, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan menatap Lu Zimei. Melihat Zhu Hengyu berbalik diam-diam, dia memandang dirinya sendiri tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba, Lu Zimei tidak bisa tidak berpikir banyak. Dengan wajah memerah, Lu Zimei berkata, "Itu, kamu sekarang, mau kamu mau." Melihat Lu Zimei dengan curiga, Zhu Hengyu berkata dengan kosong, "Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menginginkan apa-apa. Tidak mau sesuatu." Dengarkan kata-kata Zhu Hengyu. Melihat ekspresi kosong Zhu Hengyu, Lu Zimei tahu bahwa dia jelas ingin menjadi bengkok. Namun, pria ini baik-baik saja saat idle, mengapa memandang dirinya sendiri, tetapi diam saja. Bukankah ini kesalahpahaman yang disengaja? Dia malu-malu bibirnya. Lu Zimei berkata, "Apa yang kamu lihat aku lakukan, apakah ada sesuatu?" Dihadapkan dengan pertanyaan Lu Zimei, Zhu Hengyu berkata, "Meskipun temboknya memang disegel, tetapi ada Suan Bingling, Anda masih dapat memimpin orang-orang itu untuk menemukan persimpangan yang tepat." Suan Bingling. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Lu Zimei tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian dengan cemas berkata, "Jika Suan Bingling dapat memandu jalan, maka blokade kita tidak berguna." Mengangguk-angguk, sebenarnya, Zhu Hengyu juga tahu ini. Bahkan dinding Suan Bing yang diperkuat masih tidak mungkin untuk menahan pengeboman api semua orang. Selama lokasi dinding es ditentukan, semua orang dapat dengan cepat meruntuhkan dinding es di bawah api. Namun, bahkan jika Anda tahu ini, Anda masih harus melakukannya. Selama itu bisa secara efektif menunda langkah pihak lain. Bahkan jika itu hanya bisa sedikit melambat, Zhu Hengyu pasti akan melakukannya. Lebih baik daripada tidak melakukannya. Di antara pikiran-pikiran, tangan kanan Zhu Hengyu menjelajah, dan dari gelang Kaisar Es, mengeluarkan Suan Bingling milik Chu Xie. Melihat serius pada landing Zimei, Zhu Hengyu berkata, "Ada 2 pesanan Suan Bing, salah satunya sekarang di tanganku. Jika Anda menemukan yang lain, tunggu." Melihat Suan Bingling di tangan Zhu Hengyu, mata besar Lu Zimei yang menawan langsung melebar. Melihat Zhu Hengyu dengan tak percaya, Lu Zimei berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Suan Bingling Culi muncul di tanganmu? Mungkinkah kau membunuhnya? Bunuh Culai?" Mendengar kata-kata Lu Zimei, Zhu Hengyu tiba-tiba tertegun. Melihat ekspresi kaget Zhu Hengyu, Lu Zimei dengan cepat pulih. Jelas, kekuatan Culai lebih dari 90. Dibandingkan dengan Zhu Hengyu, ini sekitar 10 langkah lebih tinggi. Terlebih lagi, di antara 10 paragraf ini, tetapi juga melintasi 90 paragraf hari ini. Karena itu, Zhu Hengyu tidak mungkin membunuh Culai. Bahkan Culai, yang terluka parah, memiliki kemampuan untuk membunuh Zhu Hengyu dalam hitungan detik. Untuk memahami ini, Lu Zimei buru-buru berkata, apa yang terjadi pada Culi?" Zhu Hengyu mengangguk dan berkata, "Culai dikejar dan dibunuh, dan dia dengan enggan melakukan pesawat ulang-alik dimensi." Lu Zimei telah melihatnya dengan matanya sendiri tepat saat menghadapi badai yang runtuh di luar angkasa sekarang. Meskipun badai intensitas ini hanya di tengah, itu masih bukan apa yang bisa ditahan Culi. Tidak perlu ragu, selama Culai mengambil risiko mengambil pesawat ulang-alik dimensi, dia pasti akan mati. Sama sekali tidak ada keraguan tentang ini. Bahkan Lu Zimei, yang memiliki tubuh iblis 97 segmen ini, sangat sulit untuk dihadapi.
Belum lagi Chulai, yang baru berusia 90-an. Mengangguk dengan jelas. Lu Zimei memandang Zhu Hengyu dan berkata, aku mengerti bahwa Chulai dikejar dan dibunuh, jadi dia menggunakan pesawat ulang-alik dimensi dan akhirnya mati di bawah badai yang runtuh, kan? Ya, memang begitu. Zhu Hengyu melanjutkan, dimensi Chulai menyusut tepat di depan saya, jadi untuk mencegah Xuan Bingling jatuh ke tangan orang lain, saya melepas cincin dimensinya sesegera mungkin. Tiba-tiba mengangguk. Lu Zimei berkata, jelas Chulai tidak bisa melakukan antar jemput jarak jauh, jadi orang yang mengejarnya akan mengejarmu selanjutnya. Zhu Hengyu tersenyum getir, ya tidakkah kau melihatnya juga, aku juga berkelana ke pesawat ulang-alik dimensi sebelum muncul di sampingmu. Mendengar ini, Lu Zimei akhirnya menghela nafas lega. Meskipun Lu Zimei tidak bisa membaca suara Zhu Hengyu, dia yakin apa yang dikatakan Zhu Hengyu pasti benar. Kalau tidak, jika Anda diam, mengapa Zhu Hengyu menggunakan shuttle dimensi? Melihat bagaimana landing Zimei lega, Zhu Hengyu berkata, sekarang, kita harus mendapatkan Xuan Bingling di tangan Jiang Hai sesegera mungkin untuk menemukan cara untuk meraihnya. Selama kamu mengambil Xuan Bing Order, labirin Xuan Bing ini tidak akan bisa dipecahkan. Anda tahu, luas lantai labirin Xuan Bing ini sangat besar. Bahkan jika Anda tahu rute yang benar, akan butuh 1 jam untuk berhasil menyeberang. Jangan berpikir bahwa labirin yang Anda lewati dalam 1 jam akan menempati area kecil. Saat ini, seorang beku yang memenuhi syarat untuk memasuki labirin Xuan Bing ini memiliki kekuatan setidaknya sekitar 80 setan. Dengan kekuatan semua orang, 1 jam dapat berlari ribuan mil. Meskipun jalan labirin berkelok-kelok, itu bukan garis lurus. Namun demikian, diameter labirin Xuan Bing adalah lebih dari 100 km. Labirin besar seperti itu benar-benar mustahil untuk dilintasi jika tidak dapat menemukan jalan yang benar. Labirin Xuan Bing ini sudah ada sejak lama. Bahkan sejak saat Qin Sheng dan Lu Zixiao meninggal itu sudah puluhan juta tahun. Untuk waktu yang lama, bahkan lotus salju biasa, di bawah tekanan kekuatan kutub, telah menjadi harta karun tingkat obat ajaib, Tian Xuang Snow Lotus. Belum lagi, dinding es di dalam labirin Xuan Bing ini. Mungkin tidak sulit untuk menghancurkan dinding es. Bahkan Xuan Bing yang berusia miliar tahun, selama pemboman berlanjut, selalu dapat dipatahkan. Sekarang bahkan jika Anda ingin menembus dinding es, itu bahkan lebih sulit. Terlebih lagi, jika Anda ingin mengandalkan memecahkan dinding es untuk maju dalam labirin ratusan mil. Tanpa ribuan tahun, itu tidak bisa dilakukan. Labirin Xuan Bing ini tidak sesederhana itu. Jika dinding es rusak dengan cepat, seandainya dinding es adalah dinding yang menahan beban. Kemudian seluruh labirin bisa runtuh dalam sekejap. Pada saat itu, seluruh gletser ditekan, dan bahkan kekuatan peperangan yang kacau pun didekati. Saya khawatir itu harus ditekan menjadi pati daging dalam waktu singkat. Karena itu, selama jalan keluar yang benar dari labirin tidak dapat ditemukan. Semua orang hanya bisa terjebak di sini, dan tidak pernah ingin melewati labirin ini. Pada saat itu, Zhu Hengyu dan Lu Zimei dapat menggunakan labirin Xuan Bing ini untuk mencegah semua orang keluar. Bersama-sama, mereka dapat menelan semua harta di Istana Iblis. Jelas, Xuan Bingling yang tersisa menjadi titik paling kritis. Selama Anda mendapatkan Xuan Bing Order, Istana Raja Es ini adalah Zhu Hengyu dan Lu Zimei. Tanpa Xuan Bingling, semuanya sulit dikatakan. Begitu Jiang Hai ingin mengeluarkan Xuan Bingling untuk mencobanya, ia akan menemukan bahwa Xuan Bingling masih berguna. Dengan Xuan Bingling sebagai panduan, semua metode di bawah penyebaran Zhu Hengyu hanya dapat menghentikan sementara semua orang, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa menghentikan semua orang terlalu lama. Bahkan, 8 avatar mulai dari Taring, dan 80 penembak serigala ajaib menerima lebih dari 130.000 ramuan obat. Orang-orang ini akan menerobos hambatan dan berhasil melewati labirin Xuan Bing. Tiba-tiba, Zhu Hengyu dan Lu Zimei terdiam. Setelah keheningan yang panjang, akhirnya, Lu Zimei mengangkat kepalanya dan menatap Zhu Hengyu, matanya penuh pertanyaan. Jelas, Lu Zimei tidak bisa memikirkan solusi yang sangat baik untuk saat ini. Karena itu, dia hanya bisa bertanya Zhu Hengyu. Namun, jika metode seperti itu dipikirkan dengan baik, Zhu Hengyu mungkin sudah memikirkannya. Jika Anda ingin meminta perdamaian, itu mungkin tidak mungkin sama sekali. Tunggu, strategi yang sempurna, dalam pikiran Zhu Hengyu, pembuatan prototipe cepat. Namun, Zhu Hengyu masih belum yakin. Apakah Lu Zimei benar-benar dapat dipercaya? Dengan ragu memandang Lu Zimei, Zhu Hengyu tidak tahu, haruskah dia membiarkannya berpartisipasi dalam rencana ini. Tetapi dengan sedikit keraguan, Zhu Hengyu membuat keputusan. Bukannya Zhu Hengyu yang menentukan, memang benar bahwa Lu Zimei harus bergabung dalam rencana ini. Jika Lu Zimei tidak berpartisipasi, Zhu Hengyu saja tidak bisa menyelesaikan seluruh rencana. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu menurunkan suaranya dan mencondongkan tubuh ke telinga Lu Zimei untuk berbisik. Merasakan kedekatan Zhu Hengyu, seluruh tubuh Lu Zimei tiba-tiba memiliki lapisan benjolan angsa.
Ini adalah pertama kalinya seorang pria hidup begitu dekat dengannya. Ini benar-benar telah menembus lingkaran keintiman dan kenyamanannya. Awalnya, Blue Zimei ingin mundur. Tetapi pikirkan baik-baik, karena dia telah dijanjikan, akankah ini terjadi cepat atau lambat. Dan yang paling penting adalah, rencana yang dikatakan Zhu Hengyu terlalu berani, tapi itu layak. Jika semuanya berjalan lancar, sangat mungkin bagi mereka untuk memblokir semua penyusup di tingkat ini. Memonopoli Istana Raja Es ini. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda ingin melakukan pemungutan suara besar dengan Zhu Hengyu? Memikirkannya, Lu Zimei dengan cepat membuat keputusan. Sekali lagi, untuk nasib klan domba iblis, klan iblis telah direvitalisasi. Kepentingan individu dapat dikorbankan, belum lagi kepentingan orang lain. Selain itu, kekuatan Xuan Bing berasal dari keluarga Lu mereka. Lu Zimei datang ke sini untuk mengambil harta yang awalnya milik keluarga Lu. Semua orang di labirin hanyalah seorang perampok yang mengalahkan rumah dan menggali kuburan. Dalam hal ini, apa yang ada untuk ragu-ragu? Di dalam labirin Xuan Bing, Jiang Hai berlari kencang sepanjang jalan. Baru saja, Lu Zimei berjalan keluar dari persimpangan dan menghadap Jiang Hai. Ini membuat Jiang Hai sangat bahagia dan sangat bahagia. Awalnya, Jiang Hai masih khawatir tentang keselamatan Lu Zimei. Khawatir bahwa dia akan hancur berkeping-keping oleh badai runtuh anti ruang. Jika Lu Zimei benar-benar mati, itu akan sangat disayangkan. Seorang wanita yang sangat menawan, dia telah meninggal sebelum dia memiliki kesempatan untuk mencicipinya. Oleh karena itu, Jiang Hai sangat senang melihat Lu Zimei kembali dengan selamat. Awalnya, semuanya normal, dan Jiang Hai hanya murni senang. Tapi keluhan Lu Zimei membuat Jiang Hai bangun tiba-tiba. Faktanya, Iki Jiang Hai pasti bukan masalah. Namun, pikiran Jiang Hai selalu ada di tubuh Lu Zimei. Apa yang disebut seks membuat gizi pingsan, dan memang begitu. Bukan karena Iki Jiang Hai tidak cukup, tetapi dia telah kehilangan akal sehatnya di depan Meise. Kepala Lu Zimei penuh dengan senyum, dan dia tidak punya energi untuk berpikir dan berpikir. Lu Zimei hanya mengeluh dan mengeluh, mengatakan bahwa Xuan Bingling masih bekerja. Anda dapat menemukan jalan yang benar secara langsung, dan Anda tidak akan menginjak jebakan. Mendengar keluhan Lu Zimei, Jiang Hai menggigil hebat dan dia langsung pulih kembali. Itu Xuan Bingling, meskipun itu kehilangan efeknya di pintu masuk labirin, tetapi itu tidak berarti bahwa itu masih tidak mudah digunakan di sini. Pola ajaib di satu tempat kehilangan efeknya karena usianya yang panjang. Tetapi tidak mungkin bagi setiap pola ajaib untuk kehilangan efeknya pada saat yang sama. Dengan pemikiran ini, Jiang Hai mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian semua orang. Diam-diam mengeluarkan Xuan Bingling, masukkan energi dan mengujinya. Ini tidak masalah tanpa pengujian. Di bawah pengujian, Xuan Bingling sebenarnya dipimpin oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dan menunjuk ke sebuah garpu. Fungsi Xuan Bingling dipulihkan. Setelah penemuan ini, Jiang Hai tidak bisa menahan perasaan senang. Tetapi di permukaan, Jiang Hai tetap diam-diam menyingkirkan Xuan Bingling. Kemudian, Jiang Hai berusaha tetap tenang, dan di permukaan, tidak ada kelainan. Tetapi di persimpangan jalan, Jiang Hai diam-diam menyembunyikan semua orang dan berubah menjadi garpu sendirian. Bahkan Lu Zimei tidak memperhatikannya. Tapi jelas, setiap langkahnya tidak bisa menyembunyikan mata dan telinga Lu Zimei. Meskipun di permukaan, dari awal hingga akhir, Lu Zimei tidak melihat Jiang Hai. Tapi jangan lupa, garis keturunan Aries 1 bertanduk Lu Zimei, tetapi Anda dapat membaca suara orang lain, Anda tidak perlu melihatnya dengan mata Anda. Saya membaca pikiran Jiang Hai secara langsung dan tidak bisa menyembunyikannya. Menyaksikan sosok Jiang Hai pergi dengan cepat, Lu Zimei tidak bisa membantu tetapi mencibir. Hal berikutnya, dia tidak perlu lagi diabaikan. Zhu Hengyu secara alami bertanggung jawab atas segalanya. Lu Zimei percaya bahwa karena Zhu Hengyu telah mengatur segalanya, Zhang Wang menunggu. Maka Jiang Hai ini pasti dalam bahaya. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa 100% akan berhasil. Namun, benar-benar ada kepastian. Sebenarnya, selama Lu Zimei juga bergabung. Bergabunglah dengan Zhu Hengyu dan tangani kata-kata Jiang Hai bersama-sama. Itu pada dasarnya memastikan bahwa 99% dari rencana dapat dicapai. Namun, Lu Zimei adalah orang yang memiliki integritas dan garis bawah. Dia ingin mendapatkan tembakan Jiang Hai, tetapi dia masih tidak bisa melakukannya. Bukan untuk mengatakan bahwa Lu Zimei memiliki pendapat yang baik tentang Jiang Hai. Ini sepenuhnya karena semua orang adalah pemimpin tingkat tinggi dari klan Moyang. Satu sama lain adalah seorang kolega yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Bahkan jika Anda tidak saling membantu, Anda tidak bisa menanganinya. Kalau tidak ada garis bawah. Jika, bahkan di antara 9 raksasa dari Departemen Militer Demon Ship, mereka semua mulai saling menggunakan, dan Anda akan mati jika Anda memukul saya. Jadi apakah masih ada masa depan untuk seluruh balap iblis domba? Oleh karena itu, untuk menjaga garis bawah, Lu Zimei tidak akan secara pribadi berpartisipasi dalam rencana Zhu Hengyu.
Namun demikian, Blue Zimei percaya bahwa Zhu Hengyu pasti akan menyelesaikan rencana ini dan mendapatkan pesanan Xuan Bing terakhir di tangannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.